Untuk kali ini saya akan membahas tentang eksponen pecahan, berarti bilangan berpangkat yang pangkatnya dalam bentuk pecahan. Kalau kemarin kan kalian belajar tentang bilangan bulat, nah sekarang pangkatnya berupa pecahan. Oke, kalau misalkan kalian punya akar A pangkat M, di sini berarti ada bilangan berupa N. Ini jika dirubah ke dalam eksponen pecahan atau bilangan berpangkat, ini jadi A pangkat M per N. Itu ya. Nah, atau kalau dibalik sekarang, kalau kalian di sini A pangkat M per N dirubah ke dalam akar, berarti akar A, ini M-nya di dalam, N-nya di sini. Nah, contohnya misalkan saya punya akar 3. Nah, akar 3 ini di sini kan pangkatnya tidak ada ya, bukan tidak ada. Ini tuh artinya pangkat 1. Kalau di sini tidak ada bilangan apapun, di sini artinya ada bilangan 2. Nah, jadi akar 3 pangkat 1. Nah, kalau dirubah ke dalam eksponen pecahan, berarti dia jadi 3 pangkat 1 per 2. Atau kalau kebalikannya, ketika ada 3 pangkat 1 per 2, ini dibuat ke dalam akar menjadi akar 3 pangkat 1. Di sininya 2. Atau biasa ditulis hanya akar 3 saja. Tuh, ingat ya, kalau di sini tidak ada bilangan, artinya di sini adalah ada bilangan 2. Oke, bilangan berpangkat lainnya. Sekarang kita rubah untuk yang 100 pangkat 1 per 2. Misalkan saya punya 100 pangkat 1 per 2. Kalian bisa merubah ke dalam akar, boleh. Kalau misalkan di sana perintahnya rubah dalam akar, berarti rubah ke dalam akar. Akar 100. Di sini kan pangkat 1. Di sini ada 2-2-nya ada di sini. Atau secara sederhananya akar 100. Berapa nih akar 100? Akar 100 itu adalah 10. Atau gini, 100 pangkat 1 per 2. Cara menguraikannya, kalian di sini kurung, di sini pangkat 1 per 2. Ya kan, ini kan pangkat 1 per 2, berarti di sini pangkatnya 1 per 2. Di sini kalian tuliskan sebuah bilangan titik-titik pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena di sini di pangkat yang ini penyebutnya 2, berarti di sini juga harus 2. Kalian cari berapa pangkat 2 yang hasilnya itu 100. Dia kan hasilnya 10 ya. 10 pangkat 2 itu sama dengan 100. Ingat ya, di sini 2 karena di sini penyebutnya 2. Kalau di sini penyebutnya 3 ya di sini juga harus 3 untuk mempermudah saja. Oke, selanjutnya kalau sudah merubah seperti ini, karena 2 dikali 1 per 2 tinggal coret gampang nih. Kalau sama ini tinggal dicoret saja. Misalkan 10 pangkat 1, berarti hasilnya 10. Sama kan untuk yang bawah dengan yang atas caranya. Tuh, oke, coba lagi. Misalkan saya punya di sini 32 pangkat 2 per 5. Kalian tuliskan di sini seperti yang saya tadi buat, pangkatnya 2 per 5. Cari berapa pangkat 5. Ya kan, karena di sini penyebutnya 5, berarti di sini harus pangkat 5. Berapa pangkat 5 yang harus jadi 32? Kira-kira berapa pangkat 5 ya? Bilangan berapa dipangkatkan 5 hasilnya 32? Yaitu hasilnya adalah 2. Jadi kalian buktikan sendiri. Ketika ada 2 pangkat 5, itu kan 2 kali 2 dikali 2 kali 2 dikali 2 sebanyak 5 kali. Ini hasilnya pasti 32. Nah, karena ini sudah sama, coret sama kalian. Ya kan? Nyisalah ini bilangan yang di atas itu adalah 2. Di sininya 2. Berarti 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu berapa? 2 pangkat 2 adalah perkalian 2 sebanyak 2 kali. 2 kali 2 sama dengan 4. Ini hasilnya jadi 32 pangkat 2 per 5 itu sama dengan 4.
Itu untuk eksponen pecahan. Ini adalah modal utama kalian untuk mengerjakan latihan soal selanjutnya. Sekarang gini, satu lagi. Kalau ada 100 pangkat 0, bilangan berapapun, kalau pangkatnya 0, dia pasti hasilnya 1. Ya kan? Bilangan berapapun, mau 1.000.000, mau 2.000.000, mau 1.000, 2.000, kalau pangkatnya 0, dia hasilnya pasti 1. Ingat ya, untuk yang pangkatnya 0. Oke, sekarang kita coba contoh soalnya. Contoh soal. Oke, di sini contohnya, misalkan kalian disuruh mencari 64 pangkat 3/2 ditambah 0,25 pangkat 1/2 dikali 68 pangkat 0. Sekarang kan disuruh mencari ini. Oke, sekarang kerjakan dulu yang ini. 64 pangkat 3/2. Ingat ya, caranya kayak yang tadi. Tuliskan dulu 3/2. Di sini karena penyebutnya 2, berarti di sini pangkatnya harus 2. Cari berapa pangkat 2, hasilnya harus 64. Berarti dia adalah 8. 8 pangkat 2 kan 64. Ingat ya, harus pangkat 2 karena penyebut di sini adalah 2. Oke, sekarang kita cari lagi ditambah 1/2. 2 lagi nih. Di sini penyebutnya, berarti di sini harus 2. Kalian cari berapa pangkat 2 jadi 0,25. Kalian ingat 25 itu hubungannya pasti dengan angka 5 gitu kan ya. Berarti di sini 0,5. Kalau tidak percaya buktikan. 0,5 pangkat 2 itu kan 0,5 dikali 0,5. Kalian hitung. 0,5 dikali 0,5. Ini kali ke sini dapat 25. 0 dapat 2. Di sini kali jadi 0, 0 kali dapat 0. Jumlahkan 5, 2, 0. 2 angka belakang koma. Lalu kan 0,5 pangkat 2 itu hasilnya 0,25. Jadi di sini 0,5 pangkat 2 itu sama dengan 0,25. Diganti saja bentuknya tapi nilainya tetap sama. Dikali, ingat 68 pangkat 0. Tadi pangkat 0, bilangan berapapun kalau pangkatnya 0 dia sama dengan 1. Ya kan? Berapapun bilangannya kalau dipangkatkan 0 dia pasti sama dengan 1. Oke, kerjakan lagi. Sama dengan, ini kan sudah sama penyebutnya. Coret. Nisa 8 di atas 3, berarti 8 pangkat 3. Ditambah, ini sudah sama. Coret. Berarti 0,5 pangkat 1 dikali dengan 1. Sekarang cari 8 pangkat 3. 8 pangkat 3 itu 8 kali 8 dikali 8 gitu kan ya. Ini 64 dikali 8 dapat 512. Ya, ini hasilnya 512 ditambah 0,5 pangkat 1. Bilangan berapapun kalau pangkatnya 1 ya bilangan itu sendiri. Berarti 0,5 dikali 1. Ada penjumlahan, ada perkalian. Berarti kerjakan dulu yang perkalian. Ini tulis lagi. 0,5 dikali 1. Dia dapat 0,5. Tinggal jumlahkan. 512 tambah 0,5. Berarti 512,5. Gitu caranya. Jadi kalian harus bisa merubah di sini. Oke, selamat dipelajari.